maka ketika dia mendoakan kita, doa-doa itulah yang akan menggerakkan, menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin ayah bunda kami yang kami muliakan, sahabat Al-Fauzan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita akan berbagi trik atau metode agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala hajat kita insya Allah akan terwujud. Setidaknya ada dua perkara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan sholat hajat. Kita niat sholat hajat 2 rakaat, boleh dilakukan di siang hari ataupun di malam hari. Kemudian ketika melakukan sholat itu, kalau bisa setiap rakaat kita membaca ayat-ayat yang mengandung kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menggambarkan tentang keesaan Allah, bahwa Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, seperti ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah An-Nas. Kita bisa pilih mana yang termudah bagi kita. Kemudian kita dalam sholat itu betul-betul resapi maknanya. Kita bayangkan seakan-akan kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam hadis itu kita hadirkan sifat ihsan dalam diri kita. Apa itu ihsan? Yaitu kita beribadah seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul melihat kita, seakan-akan kita sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul kita resapi maknanya. Kemudian setelah kita selesai sholat, melakukan sholat 2 rakaat, kita amalkan istighfar. Sebanyak apa? Yaitu istighfar mutlak. Istighfar yang tidak ada batasan jumlahnya. Bagaimana caranya? Yaitu kita ingat semua kesalahan, kelalaian, kealfaan kita, baik terhadap Allah ataupun kesalahan yang kita perbuat sesama manusia. Kita berkata kotor, kita ingat, kita ikuti dengan istighfar, astaghfirullahaladzim. Kita lalai-lalai sholat, telat sholat 5 waktu, jarang sholat berjamaah, kadang-kadang bolong-bolong sholat, kita ingat, kita iringi dengan istighfar. Setiap kali kita mengingat kesalahan kita, kita tutup dengan istighfar, astaghfirullahaladzim, dan hadirkan rasa betul-betul mohon maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Resapi istighfar itu, resapi permohonan maaf kita. Kita yakin dalam hati kita bahwa kita tidak akan mengulang kembali. Setelah selesai, semua dosa-dosa kita ingat, semua kesalahan kita ingat, kita iringi dengan istighfar, barulah di situ kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang menjadi hajat kita. Ya Allah, aku ingin seperti ini, berikanlah petunjuk ya Allah. Aku ingin begini ya Allah, aku ingin, berikanlah yang terbaik menurut-Mu ya Allah. Setelah kita ingat semua dosa-dosa kita, kita iringi dengan istighfar. Setelah habis doa, dosa-dosa itu sudah kita tak bisa lagi ingat, kita sudah merasa sudah bingung yang mana lagi dosa yang belum kita istighfar, barulah kita sodorkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian amalan yang kedua bisa kita coba. Ketika kita sudah memohon kepada Allah, sudah istighfar, sudah tenang, biasanya setelah istighfar itu hadir rasa tenang dalam diri kita. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mencari orang yang betul-betul susah di bawah kita. Kita cari anak-anak yang terlantar, yang memang butuh perhatian, butuh kasih sayang.
Atau kita cari orang yang sudah uzur, yang tua renta, bahkan kalau ada yang sebatang kara, yang masih mencari nafkah untuk kebutuhannya sendiri. Bisa kita gambarkan, misalnya ada orang yang sudah sepuh, orang sudah tua, yang kalau dia bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai petang, dengan kerja keras, dengan upaya yang ia lakukan, dia hanya mampu menghasilkan uang 20.000, 30.000. Kemudian pada saat yang sama kita hadir membawakan uang 50.000 atau 100.000. Maka akan spontan terjadi, orang itu akan mendoakan kita tanpa kita minta. Spontan orang itu akan berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dengan betul-betul berharap kepada Allah, betul-betul berterima kasih kepada apa yang kita lakukan. Maka ketahuilah, doa mereka tidak ada penghalang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka mendoakan kita dengan doa yang terbaik yang mereka miliki, kemudian para malaikat akan mengaminkan doa-doa itu, maka apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang kita mimpi-mimpikan akan menjadi nyata. Ini dua perkara bisa kita coba dalam kehidupan kita. Yang pertama, melakukan sholat hajat diiringi dengan istighfar, kemudian mencari orang yang betul-betul membutuhkan perhatian kita, betul-betul sekali susah, kita datang sebagai penolong baginya. Maka ketika dia mendoakan kita, doa-doa itulah yang akan menggerakkan, menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.